Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita. Dan semalam sudah berlalu, malam gelap berganti dengan terangnya matahari. Mungkin hari ini nggak terang-terang amat karena ada awan mendung, tapi kita percaya bahwa di atas awan mendung itu matahari bersinar terang. Di balik semua tantangan, cinta kasih Tuhan yang akan senantiasa berpendar paling terang. Kita bersama-sama pujikan PKJ 46, PKJ 46 dari Kungkungan Duka Kelon, PKJ 46. Dari Kungkungan Duka Kelon, ya Tuhanku, ku datanglah. Masuk terangmu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kepercayaanmu. Ku datang padamu. Dari celah keadaanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memimpin kami melewati malam kelam, dan pagi hari ini terang kedamaian yang akan kami rasakan dari firman-Mu akan menjadi pegangan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 26, Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, sedikitlah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, ya yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 26. Ada perbedaan yang ada satu teolog namanya C.S. Lewis, salah satu pembuat novel Narnia, atau nggak tahu Bapak Ibu suka nonton film barat fantasi gitu nggak ya? Saya termasuk salah satu yang suka. Dia pernah bilang, dia seorang teolog juga, bukan cuma penulis novel. Dia bilang integritas adalah melakukan yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Jadi sekalipun gak ada yang mengawasi, itu cuma sendiri, tapi kita tetap bisa hidup benar. Karena kadang-kadang
Ketika kita sendirian, ketika nggak ada orang lain yang melihat, ketika kita tidak dihakimi, seringkali kita melakukan apa yang seharusnya nggak kita lakukan. Nah, terkait dengan integritas, Mazmur 26 ini juga Daud belajar menilai dirinya yang hidup dalam integritas. Hal ini dipahami karena dia terus belajar untuk hidup di dalam ketulusan. Pernyataan Daud bukan untuk memperlihatkan bahwa dirinya sombong, tetapi mendasarkan bahwa fakta dia menjalani hidup yang bermoral. Dia berkomitmen dalam ibadah, dan komitmen ini pun dia terjadi berkali-kali dalam hidupnya. Menjaga hidupnya penuh dengan integritas, walaupun dia juga ada masa-masa dia jatuh, tapi setelah itu dia nggak biarkan lagi dirinya jatuh. Gitu. Jadi dia bangkit dari kelemahan dan berjuang untuk hidup dalam integritas. Dan hal ini terlihat ketika Daud berkata, aku hidup dalam ketulusan. Nah, sekalipun demikian, Daud menyadari juga bahwa integritasnya nggak sempurna. Dia rindu untuk tetap hidup sempurna dan benar di hadapan Tuhan, dan mempertahankan itu. Sadar bahwa dia masih mungkin jatuh dalam dosa, pasti. Semua manusia di bumi ini, jangankan Raja Daud ya, semua kita masih bisa digoda dan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, ia meminta Allah untuk menilainya. Karena Allah adalah hakim yang adil. Allah pasti mampu menilai integritas dengan tepat dan benar. Daud juga memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkannya, karena ia menyadari betapa rentannya hidupnya meski ia berusaha hidup berintegritas. Nah, bagaimana dia bisa mempertahankan hidup jujur, baik, tulus di hadapan Tuhan? Integritas Daud itu dibangun bukan dari kemampuan, kepemimpinan, kehebatan dia, prestasi dia, tapi dia bangun dalam relasi dengan Tuhan. Gitu. Jadi semua hal-hal baik, kita bisa jadi orang baik itu kalau kita punya relasi baik sama Tuhan. Dekat terus gitu sama Tuhan. Jadi selalu diperingati sama Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan itu bukan berarti hafal ayat yang kita, bukan, tetapi selalu ditegur sama Tuhan. Nah, itu orang hidupnya benar. Jadi kita kan manusia punya kecenderungan ya berbuat dosa, tapi kalau kita terus diingatin, aku salah, aku harus kembali ke jalan pulang gitu. Nah, itu hidup orang yang benar. Jadi orang yang mau ditegur dan mau berubah gitu. Dan Daud ini membangun relasi dengan Tuhan. Intinya integritas Daud itu bukan didasarkan pada kemampuannya, tetapi pada kasih dan kebenaran Tuhan. Nah, ini yang menjadi penghiburan sekaligus dorongan bagi kita bahwa kita juga bisa seperti Raja Daud gitu ya, hidup selalu berintegritas dan menjadi orang yang baik dan benar. Itu nggak mudah, mempertahankannya nggak mudah. Gimana caranya? Harus selalu ditegur sama firman Tuhan. Jadi ditegur kan bukan berarti saya salah mulu ya, nggak apa-apa. Lebih baik salah ditegur daripada merasa diri benar terus nggak memperbaiki. Semoga kita hari ini juga ditegur sama Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu. Hari ini kami mau kembali belajar memperbaiki diri. Tegur kami Tuhan kalau kami sudah hampir salah jalan, dan ajarkan kami untuk menyadari kebenaran patokan kami bukan milik kami. Bukan apa yang kuanggap benar, tapi apa yang Tuhan anggap benar. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.